Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hajaria, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan menampilkan praktik coaching supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Adapun tujuan praktik coaching ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk mampu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Adapun praktik yang dilakukan dengan menggunakan 3 siklus, CGP mempraktikkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus sebagai pengamat, coach, dan coache. Baik, selamat menyaksikan video dari kami. Selamat pagi Pak Tember. Iya, selamat pagi Bu Siti. Ya, apa kabar Pak Tember hari ini? Syukurlah Bu, kabar saya hari ini baik-baik saja. Hari ini Pak Tember ada jadwal coaching ya? Iya nih Bu, kemarin saya sempat ditelepon sama Bu Yuni, katanya nanti jam 12 saya harus ada kegiatan coach untuk Bu Yuninya. Baik Pak Tember, sebelum melaksanakan proses coaching nanti, jadi hari ini saya berperan sebagai observer. Jadi pelaksanaan coaching nanti sebelum Pak melaksanakannya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ini berkaitan dengan rubrik penilaian dalam observasi tersebut. Ya, baik, dalam rubrik tersebut saya harapkan Pak sudah memiliki prinsip seorang coach ya, yakni prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti ya, jadi seorang coach itu yang meliputi yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh atau present, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coach ya. Kemudian tentunya nantinya pada saat pelaksanaan tersebut saya harapkan Bapak melaksanakannya dengan menggunakan teknik rasa. Kemudian menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama adalah tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, berdasarkan hal tersebut ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan pada hari ini. Yang pertama, bagaimana atau kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan pada saat Pak melaksanakan coaching nanti? Iya Bu Siti, ini terima kasih Bu untuk udah konfirmasi ke saya untuk persiapan nanti melakukan coaching kepada Bu Yuni. Mengenai kompetensi yang sudah saya atau yang ingin saya kembangkan nanti, seperti yang tadi Bu Siti sampaikan, kan ada 3, ada kehadiran penuh yaitu present, ada mendengarkan secara aktif, kemudian ada pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga kompetensi itu sebenarnya yang ingin saya kembangkan itu, walaupun nanti dari 3 kompetensi itu ada salah satu nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih mendalam untuk Bu Yuninya gitu. Jadi kompetensi mana yang spesifik, yang lebih spesifik yang ingin Pak kembangkan? Dari 3 tadi itu Bu, sebenarnya yang ingin paling saya kembangkan itu adalah present. Jadi saya ingin saya ingin hadir penuh di depannya Bu Yuni, mendengarkan segala masalah, kemudian juga apa nanti yang ingin disampaikan dalam menangani masalahnya secara pribadi gitu. Itu yang ingin saya lebih spesifik gitu. Lebih spesifik. Ya, jadi benar sekali ya, present atau kehadiran penuh ini sangat penting ya dalam proses coaching ini untuk menekankan atau supaya Pak lebih memahami dan lebih menyiapkan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coach. Ya, kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak Tember. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Tember seperti apa? Untuk indikator nanti yang saya gunakan, apakah saya sudah mencapai kompetensi itu. Jadi saya yang pertama akan mencatat beberapa pernyataan ataupun pertanyaan yang penting yang diajukan oleh Bu Yuni, sehingga saya lebih memahami apa yang menjadi masalah, kemudian apa solusinya yang nanti akan disampaikan oleh Bu Yuni sendiri. Kemudian saya juga akan mendengar dengan baik, jadi menyimak dengan baik. Kemudian walaupun kami tidak akan atau saya tidak akan memberikan saran, tetapi
minimal tahu apa solusi-solusi dan rencana kerja yang akan Bu Yuni lakukan ke depannya. Kemudian juga saya akan berusaha menjawab pertanyaan Bu Yuni, tetapi saya tidak akan mengarahkan ke solusi, tapi biar mereka nanti atau biar Bu Yuni langsung nanti yang menyampaikan dari permasalahan, solusi, rencana, dan bagaimana bentuk tanggung jawab beliau. Gitu. Ya, baik Pak Tember tadi sudah menjelaskan indikator, kemudian tujuannya juga sudah sangat jelas ya Pak Tember ya. Jadi hari ini Pak silahkan melaksanakan coaching kepada Bu Yuni sebagai coaching. Saya akan mengamati apa yang Pak percakapan Pak nanti dengan Bu Yuni. Setelah itu, setelah Pak melaksanakan coaching, saya akan kembali melaksanakan beberapa atau mengajukan beberapa pertanyaan kembali ke Pak Tember. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ini udah Bu Siti ya udah menyampaikan rubrik penilaian, kemudian juga kompetensi yang harus saya kembangkan nanti, kemudian kompetensi, kemudian juga indikator pencapaian. Jadi ini akan saya gunakan sebagai pedoman agar bisa memberikan coach yang terbaik untuk Bu Yuninya untuk perbaikan ke depan. Ya, saya persilahkan ya Pak Tember ya. Ya, terima kasih Bu Siti ya. Selamat siang Pak Tember. Selamat siang Bu Yuni. Saya kemarin dapat hubungin Pak Tember ya. Minta bantuan untuk mau di coaching saya hari ini. Iya Bu Yuni, kebetulan kemarin saya buka WA itu, saya udah baca, dan hari ini udah jam 11:30 ya, sesuai dengan janji kita. Kira-kira nih apa yang mau Bu Yuni sampaikan itu? Gini Pak Tember, saya punya kebingungan lah sedikit nanti dalam bagaimana kita rekan-rekan guru itu sekarang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak Tember. Pembelajaran berdiferensiasi sekarang kan di Merdeka Belajar itu diusahakan kita menerapkan itu, sedangkan saya lihat rekan-rekan kita belum banyak memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan masih banyak yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas seperti itu Pak Tember. Baik Bu Yuni, memang di kurikulum mereka kita kan diajarkanlah untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira dari yang Bu ketahui itu apa target Bu Yuni untuk menerapkan atau kenapa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa itu? Ya, dari yang saya peroleh selama mengikuti pelatihan CGP itu dengan pembelajaran berdiferensiasi kita kan bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam Pak Tember. Jadi siswa kita kan unik gitu, mereka punya minat, bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua siswa dalam proses pembelajaran. Jadi inginnya saya seperti itu, kita semua rekan-rekan guru itu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas seperti itu Pak Tember. Baik Bu Yuni, kira-kira selama ini yang Ibu Yuni amati itu ada nggak masalah yang Ibu Yuni temui, apakah itu terkait dengan berdiferensiasi atau belum itu? Jadi artinya masalah nyata atau real yang Bu Yuni temukan selama ini dalam pembelajaran? Ya, yang saya lihat selama ini rekan-rekan guru mengajarnya masih sama untuk semua siswa begitu. Jadi kita tidak memfasilitasi berdiferensiasi, misalnya diferensiasi konten. Diferensiasi konten, jadi peserta didik itu kita kasih konten atau materi pelajaran yang beragam. Bisa tergantung apa gaya belajar siswa, itu bisa kita lakukan. Jadi bisa kita kasih modul, bisa kita kasih video pembelajaran, gitu. Bisa kita suruh cari di internet. Jadi semua siswa bisa mempelajari konten materi yang beragam. Dan sekarang saya lihat belum banyak rekan-rekan kita yang menerapkan pembelajaran seperti itu. Paling hanya memakai satu sumber untuk semua peserta didik disamakan seperti itu Pak Tember. Iya nih Bu Yuni, saya juga melihat rekan-rekan atau mungkin saya termasuk saya juga belum dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara umum, yaitu secara murni. Nah, kira-kira menurut gambaran Bu Yuni nih, apa yang akan Bu Yuni lakukan
agar teman-teman kita itu nantinya mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah inilah saya juga masih bingung gimana nanti mengajak teman-teman itu biar mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ada di pikiran saya adalah bagaimana kalau kita mengadakan workshop tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti ada kegiatan, mungkin kita komunitas belajar kita aktifkan. Jadi untuk memberikan sosialisasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga saya memikirkan cara gimana saya bisa berperan di sana dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kita kan sedikit banyak di CGP sudah memperoleh lah pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi saya ingin pertama menjadi teladan dulu, kita terapkan dulu pembelajaran berdiferensiasi di kelas, nanti hasilnya kita bagikan ke teman-teman. Jadi berbagi praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang kedua yang saya pikirkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau kita memberikan pendampingan sama teman-teman saya, dan juga mungkin perlu bantuan dari teman-teman lain yang sudah guru penggerak ataupun teman-teman yang yang sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Kita akan mendampingi guru-guru dalam membuat RPP ataupun dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Itu beberapa yang saya pikirkan Pak Tembar untuk mensosialisasikan pembelajaran diferensiasi kepada teman-teman. Ya. Baik Bu Yuni, tadi Bu Yuni sudah menyampaikan 3 alternatif, itu bagaimana agar teman-teman kita, guru-guru itu nantinya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira nih Bu Yuni, dari 3 alternatif itu dengan melihat kekuatan Bu Yuni, kesiapan Bu Yuni, kemampuan Bu Yuni, dari 3 itu mana yang akan mana yang akan Ibu Yuni lakukan itu? Kalau dari ketiga itu, saya merasa yang paling bisa untuk saya lakukan adalah saya akan menerapkan dulu pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya akan mencoba menerapkan pemahaman yang sudah saya dapatkan selama mengikuti CGP tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan terapkan dulu di kelas. Nanti hasilnya akan saya berbagi praktik baik dengan rekan-rekan di komunitas belajar. Seperti apa contoh penerapan berdiferensiasi yang bisa kita lakukan. Jadi bisa memilih diferensiasi konten ataupun proses ataupun produk ataupun ketiga-tiganya dalam proses pembelajaran. Jadi saya bagikan dulu praktek pembelajarannya seperti apa. Mungkin seperti itu langkah awal yang bisa saya lakukan Pak Tembar. Ya. Berarti dari 3 yang Bu ini tadi sampaikan di awal, Bu ini akan memilih, kalau tidak salah saya tangkap itu kan berbagi praktik baik kan gitu ya. Ya. Jadi Bu Yuni menerapkan dulu seperti yang Bu Yuni sampaikan tadi, kemudian baru berbagi kepada teman-teman. Baik. Kemudian kalau memang itu yang Ibu Yuni pilih, kira-kira kesiapan Bu Yuni saat ini untuk melaksanakan program itu sudah pada level berapa ini? Kira-kira kesiapan Bu Yuni? Ya, saya sudah kesiapannya kalau dihitung dari level 1 sampai 10 yang sudah siap sekali, mungkin saya sudah ada di level 7 mungkin kira-kira Pak Tembar ya, karena paling tidak saya sudah punya RPP berdiferensiasi. Nanti tinggal di tahun ajaran baru ini saat siswa mulai belajar, saya tinggal menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas yang saya ajar. Ya. Ya, melihat dari kesiapan tadi Ibu ini bagus sekali saya dengar ya, jadi sudah memaparkan tentang bagaimana program yang akan Ibu Yuni lakukan. Nah sekarang lanjut Ibu Yuni, kalau Ibu Yuni sudah membuat seperti itu, rencana Bu Yuni ini mulai kapan tuh dilaksanakan berbagi praktek baik ini kepada teman-teman kita? Untuk berbaginya mungkin nanti saya perlu koordinasi dulu ya Pak Tembar dengan kepala sekolah, dengan ketua komunitas kita, komunitas belajar kita. Jadi mungkin sebelum berbagi saya akan menerapkan dulu nanti di tahun ajaran baru minggu depan saya akan mulai terapkan ini dalam pembelajaran di kelas. Kemudian setelah itu saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan ketua komunitas belajar kita. Jadi agar disiapkan waktu, agar dibuatkan jadwal untuk kita di komunitas berbagi praktek baik seperti itu Pak Tembar. Nanti biar dicarikan waktunya kapan saya bisa membagikan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan itu dalam komunitas belajar kita. Ya.
Ini kan gini, ini saya melihat ini kalau proses pembelajaran berdiferensiasi kan karena kita mengawali kan perlu waktu agak lama ini. Nah, menurut Bu Yuni ini berapa lama nanti Bu Yuni mau menerapkan pembelajaran ini pada siswa sehingga nanti bisa memberikan manfaat yang benar-benar terhadap teman-teman kita? Ya, kalau menurut saya sih pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi walaupun ini mungkin langkah awal yang kita lakukan, tapi saya harap ini dilakukan berkelanjutan Pak Tember. Jadi untuk memperoleh hasil yang maksimal kita harus berkelanjutan melaksanakan kegiatan ini. Jadi mungkin bisa dilihat nanti 1 semester atau 1 tahun ke depan kalau kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita lihat bagaimana nanti siswa itu bisa belajar dengan lebih aktif, nyaman dan menyenangkan dirinya dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Iya, Bu Yuni nih, saya mau nanya juga nanti dalam penerapan ini siapa saja yang akan Bu Yuni ajak untuk koordinasi atau berkolaborasi sehingga mencapai hasil seperti yang Bu Yuni harapkan itu? Ya, dalam penerapan nanti pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita harus berkoordinasi dengan semua rekan-rekan guru. Jadi tidak bisa hanya saya sendiri yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mari kita bersama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum itu saat kegiatan berbagi, saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah bahwa saya memiliki rencana untuk berbagi program praktik baik yang telah saya lakukan, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan ini ketua komunitas belajar kita. Jadi biar bisa dicarikan waktu lah untuk kegiatan berbagi seperti itu, dan juga tentunya dari rekan-rekan guru gitu biar bisa semua sama-sama belajar untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ya. Kira-kira menurut saya hanya itu Bu, ini yang bisa atau ingin saya sampaikan kepada Bu Yuni. Dari Bu Yuni ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Ya, terima kasih Pak Temba. Dari proses coaching ini akhirnya saya lebih lega karena saya tahu apa yang harus saya lakukan dengan apa yang sudah saya ketahui, walaupun mungkin saya juga masih belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan saya mencoba untuk berbagi apa yang sudah saya lakukan itu biar kita sama-sama rekan-rekan guru itu sama-sama mencoba, sama-sama saling mencoba dan belajar bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, karena bagaimanapun pembelajaran diferensiasi ini sangat bagus karena pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid kita yang beragam. Jadi saya senang karena paling tidak sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya dulu yang harus mencoba menerapkan, setelah itu bagaimana hasilnya akan saya bagikan ke rekan-rekan. Seperti itu akhirnya yang saya solusi yang dari masalah yang saya temukan. Seperti itu Pak Tem. Iya. Iya Bu Yuni, ada lagi yang mau disampaikan? Ya sudah dulu untuk sekarang, mungkin suatu minggu depan atau 2 minggu lagi setelah saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin konsultasi lagi dengan Pak Tember. Mungkin kita bisa bicara lagi, saya sudah menerapkan ini, saya menemukan kendala ini atau hasilnya seperti ini. Nanti mungkin minggu depan saya hubungi lagi Pak Tember ya kalau ada. Ya siap Bu Yuni, nanti kalau waktunya ada waktu gitu mungkin sehari sebelumnya boleh, atau pas nanti saya tidak sibuk silakan, nanti saya siap mendampingi untuk kita cari solusi yang terbaik untuk keberhasilan teman-teman kita dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Tember atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Yuni. Baik Pak Tember, tadi saya sudah sempat mendengarkan dari awal sampai akhir ya pelaksanaan coaching yang Pak sebagai coach, kemudian Bu Yuni sebagai coach. Jadi ada yang perlu saya tanyakan nih, beberapa hal berkaitan dengan apa yang sudah Pak laksanakan tadi. Jadi yang pertama, apa yang sudah Pak lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, baik, terima kasih Bu Siti. Jadi seperti di awal saya sampaikan bahwa ada beberapa indikator yang ingin saya capai dalam melakukan coach, yaitu intinya sekali sebenarnya kan present. Jadi saya hadir seutuhnya di hadapan Bu Yuni, mendengarkan apa yang disampaikan secara utuh,
Jadi dari hal tersebut maka indikator yang sudah saya capai dan saya kembangkan tadi adalah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni, kemudian juga mendengar segala masalahnya, kemudian solusi yang sudah beliau sampaikan, kemudian juga rencana kerja beliau dalam melaksanakan programnya itu, kemudian juga siapa yang nanti bertanggung jawab dalam kegiatan yang sudah dirancang oleh Bu Yuni sendiri. Jadi indikatornya adalah tadi itu, jadi saya mencatat kemudian hal-hal penting yang disampaikan Bu Yuni, kemudian juga mengarahkan agar Bu Yuni itu juga menggali segala potensi dirinya dalam mengatasi masalah yang beliau hadapi sendiri. Sehingga tadi saya mendengar sampai pada akhirnya Bu Yuni ada kesimpulan untuk melaksanakan berbagi praktek baik kepada teman-temannya dalam upaya untuk bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Itu yang saya lakukan tadi, Bu Siti, terhadap Bu Yuni. Ya, baik. Penjelasannya sangat runtun Pak ya. Jadi berdasarkan apa juga yang sudah saya catat tadi dari hasil observasi yang sudah saya laksanakan. Jadi dari apa yang sudah Pak Tember sampaikan tadi benar sekali berkaitan dengan apa yang sudah saya catat. Pak Tember sudah melaksanakan present ya, sudah kehadiran penuh terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuni. Jadi Pak sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan yaitu present. Kemudian Pak Tember juga tadi sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, yakni Pak sudah melaksanakan atau sudah menanyakan berkaitan dengan tujuannya, kemudian juga sudah mengidentifikasi, selanjutnya Pak juga sudah menanyakan rencana aksinya sampai si coach Bu Yuni sudah menemukan solusinya. Dan yang terakhir tanggung jawab ya. Kemudian pada saat proses juga saya melihat bahwa Pak sudah benar-benar memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Yuni ya, sudah dari kehadiran tersebut dari present Pak Tember terhadap proses coaching tadi, Pak sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Yuni. Itu berdasarkan catatan saya. Kemudian dari apa yang sudah saya dengarkan tadi, Pak juga sudah menyampaikan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach tadi. Itu berkaitan dengan kegiatan workshop, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi dan pendampingan kepada rekan sejawat seperti itu ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak Tember berkaitan dengan kompetensi apa lagi ini yang ingin dikembangkan oleh Pak Tember sebagai untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi sebagai coach. Baik, terima kasih Bu Siti. Jadi seperti secara teori, jadi kompetensi yang harus dikembangkan oleh seorang coach itu kan ada 3. Jadi hadir seutuhnya, present, kemudian juga yang kedua adalah mendengar secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Jadi dari ketiga hal itu tentu saja kalau tadi saya hanya fokus kepada present, jadi hadir sepenuhnya, maka kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya ketiga hal itu. Jadi hadir seutuhnya, mendengar secara aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya ketiga kompetensi itu adalah menjadi satu kesatuan yang memang harus dikembangkan oleh seorang coach agar bisa menggali potensi sepenuhnya dari seorang coach, sehingga dia akan percaya kepada kita, menyampaikan masalah dengan sejujur-jujurnya, kemudian memberikan solusi terbaik yang harus dilakukan, kemudian membuat rencana kerja sampai dia menyatakan siapa yang akan diajak dalam kegiatan tersebut. Jadi intinya adalah saya harus mengembangkan ketiga itu, kompetensi itu, karena memang ketiganya itulah sangat penting dalam proses untuk meningkatkan menggali potensi yang dimiliki oleh seorang coach. Ya, baik. Jadi Pak Tember sudah menyampaikan kompetensi yang ingin dikembangkan lagi ya, supaya pada saat Pak menjadi coach memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada coach. Jadi, tapi perlu digarisbawahi bahwa seorang coach itu tidak
memberikan solusi kepada coach. Namun Pak bisa mengarahkan supaya coach tersebut mampu menemukan solusinya sendiri ya. Jadi sangat baik sekali, semoga kedepannya dari apa yang sudah Pak sampaikan, dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan, yang pertama itu present, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga yang terakhir yaitu mempersiapkan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu akan menjadi satu kesatuan yang akan mampu memberikan atau menggali potensi apa yang sudah dimiliki oleh coach tersebut. Ya, jadi itu saja yang pertanyaan hari ini setelah Pak melaksanakan coaching tadi. Dan itu pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Tembar sudah melaksanakan coaching hari ini. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih juga Bu sudah memberikan penilaian, sudah berdiskusi tentang bagaimana pelaksanaan coaching. Jadi ya, sudah sangat baik Pak ya. Semoga harapan kedepannya sudah lebih baik lagi. Iya, terima kasih Bu Siti ya.